Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Yang selalu kita hormati Ibu Kepala Sekolah SMP 32 Solo Selatan, Bapak Ibu menjadi guru, dan yang teristimewa narasumber kita hari ini Ibu Wiska Octaviarilla, yang insya Allah nanti akan memberikan materi kepada kita mengenai budaya positif. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan. Selanjutnya salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu, hari ini kita akan mendengarkan materi dari Ibu Wiska Octaviarilla sebagai calon guru penggerak dari SMP Negeri 32 Solo Selatan, yakni mengenai budaya positif. Ini merupakan bagian dari tugas aksi nyata yang insya Allah nanti akan diupload ke platform Merdeka Mengajar, ya Bu Wiska ya. Nah, oleh sebab itu silahkan kita dengarkan dengan seksama, dengan baik. Kita ambil nilai-nilai positif, kita ambil semua hal yang akan disampaikan oleh Bu Wiska nanti agar bisa kita terapkan di sekolah kita. Mungkin itu saja, terima kasih. Nanti akan ada arahan sekaligus mungkin pembukaan dari Ibu Kepala Sekolah. Karena beliau sedang ada halangan sebentar, mungkin nanti akan dibuka oleh beliau. Sudah, terima kasih dari saya sebagai pembawa acara. Selanjutnya kita serahkan kepada Bu Wiska. Baik, terima kasih Pak Rezi atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya kepada ibu-ibu dan bapak mohon maaf waktunya tersita sedikit dalam penyampaian budaya positif mengenai tugas aksi nyata calon guru penggerak ini. Ini merupakan tugas saya sebagai calon guru penggerak. Nah, sebelum masuk materi budaya positif, kita tentu pernah melakukan beberapa hal kepada siswa. Ini contoh pertanyaan pemantiknya. Seperti yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Bagaimana menurut Bapak Ibu, setuju atau tidak setuju? Ya. Ada yang setuju? Setuju. Ada yang setuju, ada yang tidak ya? Ya. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana Bapak Ibu, setuju atau tidak setuju? Setuju. Ya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Bagaimana? Setuju atau tidak setuju? Setuju. Nah, dalam beberapa pertanyaan pemantik ini, nanti akan lebih jelasnya nanti kita bahas pada materinya. Dalam menyampaikan materi budaya positif ini, adapun topik yang akan saya sampaikan. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal, tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, tentang keyakinan kelas, tentang kebutuhan dasar manusia, tentang restitusi 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Ini tak lepas dari tugas kita sebagai guru nanti akan kita lakukan atau laksanakan dalam kelas. Dalam disiplin positif ini ada dikenal dengan teori kontrol atau teori pilihan. Di mana teori kontrol ini kita harus tahu dulu makna disiplin. Disiplin itu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian ada perilaku, semua perilaku memiliki tujuan. Ada teori motivasi untuk menghindari hukuman, dan ada untuk mendapatkan imbalan. Ada untuk menghargai diri sendiri. Kemudian menciptakan nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini nanti di kelas nanti kita akan menerapkan kesepakatan kelas dan berakhir dengan keyakinan kelas. Kemudian ada 5 posisi kontrol. Seorang guru itu
siswanya, dan kapan guru itu sebagai pemantau dan kapan dia sebagai manajer. Itu nanti ada kita pelajari, nanti akan saya sampaikan materinya. Kemudian ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini merupakan bagaimana guru ini memecahkan masalah apabila ada guru menemukan masalah terhadap siswa, bagaimana guru ini menyelesaikan masalah tersebut. Ini tentang dihukum oleh penghargaan. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman, artinya meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Dampak dari pemberian penghargaan, yang pertama ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan itu bertindak dapat menghukum murid. Penghargaan itu dapat mengurangi ketepatan. Penghargaan itu bisa dapat juga tidak efektif, dan penghargaan itu dapat merusak hubungan. Ini contoh tindakan guru. Misalnya, mungkin ibu-ibu pernah melakukan ini kepada siswa di kelas. Contohnya mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, nanti kita lihat ya, apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Kemudian kita mungkin pernah juga melakukan kepada murid lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Pernah atau tidak Bapak Ibu? Pernah. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi menurut Bapak Ibu? Hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Pernah ya Bapak Ibu? Mungkin saya juga pernah ini menghukum siswa dengan tindakan ini. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Jadi kalau tugas temannya dia coret, dia harus menggantinya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Nah, mari kita lihat apakah mana yang tergolong ke hukuman atau konsekuensi. Nah, jadi ini Bapak Ibu tadi mencatat 100 kali dalam buku itu merupakan hukuman. Lari mengelilingi lapangan hukuman. Murid diminta untuk push up itu merupakan hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja, itu merupakan konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian karena melanggar aturan sekolah, itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat, ini tergolong hukuman juga ya. Konsekuensi. Ya, ini hukuman, tergolong hukuman ini kan kita menghukum murid itu dengan menyuruh dia mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Nah, ini Bapak Ibu perbedaan hukuman dan konsekuensi yang kita lakukan. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Misalnya tadi, ya. Misalnya menyakitkan pada anak tuh, contohnya tadi kan. Kalau dia itu terlambat suruh lari. Kalau dia itu melanggar suruh push up. Nah, itu kan menyakitkan pada dia. Itu dikatakan hukuman. Sementara konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Apabila dia melakukan kesalahan, dia harus memperbaiki kesalahan itu. Nah, itu konsekuensi. Kemudian membuat anak sakit untuk jangka waktu lama, itu hukuman. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ya, contohnya tadi, dia mencoret kertas temannya. Dia harus mengganti kertas temannya itu. Nah, itu kan dalam jangka waktu singkat dia merasa tidak nyaman, tapi setelah itu dia selesai permasalahannya. Kemudian anak membenci kedisiplinan kalau hukuman tuh. Dia terlambat, padahal dia sudah berusaha untuk datang ke sekolah, tapi dia terlambat, dihukum pula dia itu, disuruh lari. Berarti dia kan merasa
membenci kedisiplinan tuh. Kemudian anak menghargai kedisiplinan, dia tahu apa yang dia lakukan kesalahannya, dia harus memperbaiki kesalahannya itu. Kemudian kalau hukuman itu berupa paksaan, kalau konsekuensi adanya stimulus dan tanggapan. Kita stimulus anak tuh, kamu telah melakukan kesalahan, menurut kamu apa yang harus yang kamu lakukan untuk perbaiki kesalahan tersebut. Nah, itu kan tanggapan yang kita minta kepada anak. Kemudian kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Berarti dia menyesuaikan diri, dia harus berhati-hati lagi untuk kedepannya tidak melakukan kesalahan. Kalau hukuman konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi dia menanamkan konsep diri yang baik. Dia melakukan sesuatu hal yang positif setelah melakukan kesalahan. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, itu hukuman. Anak belajar untuk mematuhi peraturan, itu konsekuensi. Kemudian